Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmatullah dari Prodi Akuntansi dengan nomor NIM 19035-2004, semester 5, Fakultas Ekonomi, Universitas Pancasakti Bekasi. Dalam mata kuliah itu Akuntansi Keuangan Lanjutan 1 dengan dosen pengampu yaitu Ibu Merintan Berliana, SSEAK MAK. Pada video ini saya akan membahas tentang persamaan akuntansi, siklus akuntansi, transaksi, dan analisis. Baik, yang pertama itu persamaan akuntansi. Pengertian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan fondasi untuk semua sistem akuntansi. Faktanya seluruh konsep dan kerangka akuntansi berdasarkan pada persamaan ini. Persamaan dasar akuntansi adalah sebuah perhitungan yang bertujuan untuk memproyeksikan hutang, kekayaan, serta modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan. Persamaan dasar akuntansi menyamakan aset perusahaan dengan kewajiban yang ekuitasnya. Kemudian kedua hal tersebut perlu dianalisis lebih mendetail dengan sistem persamaan dasar akuntansi, di mana digunakan juga untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, harta atau aset yang dimiliki perusahaan harus seimbang dengan liabilitas atau kewajiban. Prinsip persamaan dasar akuntansi. Untuk menerapkan persamaan dasar akuntansi, Anda sebaiknya perlu memegang prinsip akuntansi, di mana prinsip tersebut merupakan keseimbangan antara harta dan kewajiban. Pengaruh persamaan dasar akuntansi adalah untuk menganalisa laporan keuangan dan segala transaksi yang terjadi. Dalam akuntansi mengenal debit dan kredit di setiap transaksi yang terjadi, maka pengenalan akan hal ini perlu dikuasai agar prinsip keseimbangan dapat terrealisasikan. Kekayaan atau aktiva adalah aset atau bisa disebut juga dengan harta yang dimiliki perusahaan. Dan hak atas harta tersebut disebut hak atas kekayaan, equality. Hubungan antara harta dengan hak atas kekayaan dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Harta atau aset sama dengan hak atas kekayaan, equality. Secara teori, hak atas kekayaan terbagi menjadi dua berdasarkan asal-usulnya, yaitu hak yang berasal dari kreditur dan hak yang berasal dari pemilik perusahaan. Hak dari kreditur atas kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan merupakan hutang perusahaan. Sedangkan hak dari pemilik perusahaan itu sendiri disebut dengan modal. Persamaan akuntansi dapat dituliskan sebagai berikut. Harta sama dengan utang ditambah modal, atau modal sama dengan harta dikurangi utang. Manfaat persamaan dasar akuntansi. Secara umum, manfaat persamaan dasar akuntansi berguna untuk mengetahui adanya perubahan nilai dari harta atau kekayaan pada suatu perusahaan, sehingga perubahan ini berdampak atas setiap transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Selain itu, persamaan dasar akuntansi ini memberikan manfaat dalam mengetahui beberapa harta yang telah terpakai atau dibelanjakan dalam satu periode akuntansi. Dengan demikian, persamaan dasar akuntansi berguna dalam menghitung keuangan pada laporan perusahaan, sehingga pengeluaran dan pemasukan yang tercatat dapat dilakukan dengan baik dan benar. Apa saja komponen dalam persamaan dasar akuntansi? Dengan memahami persamaan dasar akuntansi, tentu juga memiliki komponen yang termasuk ke dalam persamaan akuntansi sebagai berikut. 1. Akun aset. Pada komponen aset merupakan sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan yang berguna untuk masa depan. Adapun bentuk persamaan dasar akuntansi pada akun aset yaitu bersifat seperti aset lancar, aset tetap, dan aset tidak berwujud, sehingga dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Komponen aset lancar adalah kas, piutang, dan biaya dibayar di muka. Komponen aset tetap adalah kendaraan dan bangunan. Komponen aset tidak berwujud adalah goodwill, hak cipta, dan paten. 2. Akun kewajiban, liabilitas. Biasanya istilah kewajiban ini bisa disebut dengan liabilitas atau utang yang memiliki sejumlah dana atas hasil pinjaman dari pihak lain atau kreditur, sehingga ini harus dilunasi pada saat waktu yang sudah ditentukan. Bentuk persamaan dasar akuntansi dalam akun kewajiban merupakan utang, di mana utang tersebut merupakan kesepakatan antara perusahaan dalam membayar pelunasan tersebut di kemudian hari. Adapun komponen pada utang tersebut dibagi dua, yaitu komponen utang dagang adalah utang bank, utang gaji, utang pajak, dan komponen utang jangka panjang adalah utang obligasi. 3. Itu akun ekuitas.
Dalam ekuitas adalah bagian dari aset perusahaan yang biasanya dipegang oleh pemilik saham atau pihak ketiga. Sehingga kepemilikan ini bisa meningkatkan ekuitas atau mengurangi ekuitas yang biasanya termasuk ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi pada akun private. Di mana akun private ini merupakan dana yang ditarik oleh pemilik saham dari perusahaan. Selain itu, adanya peningkatan ekuitas ini dapat meningkatkan akun pendapatan. Sementara pada sisi penurunan ekuitas akan berpengaruh pada biaya perusahaan. Maka dari itu, komponen ekuitas ini dapat dibagi ke dalam bentuk persamaan dasar akuntansi seperti private, modal, saham biasa, laba ditahan, dan modal disetor. Yang berikutnya itu pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan akuntansi. Suatu transaksi keuangan yang terjadi pada sebuah perusahaan sangat berpengaruh terhadap persamaan akuntansi. Beberapa kemungkinan pengaruh disebut antara lain: 1. Mempengaruhi salah satu, beberapa, atau keseluruhan dari harta, hutang, dan modal. 2. Penambahan atau pengurangan aktiva yang mungkin timbul diimbangi dengan penambahan atau pengurangan terhadap pasiva berupa hutang dan modal. 3. Pendapatan akan selalu menambah modal dan beban akan selalu mengurangi modal. Yang berikutnya adalah contoh soal persamaan dasar akuntansi. Dengan memahami dasar akuntansi ini, sebaiknya Anda juga dapat memahami contoh soal persamaan dasar akuntansi sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari 2020, perusahaan yang bergerak di bidang servis sepeda motor dengan nama Servis Sepeda Motor Mentereng melakukan beberapa transaksi sebagai berikut. A. Investasi untuk modal pertama pada perusahaan servis sepeda motor Mentereng berupa uang tunai sebesar 10 juta dan peralatan kantor sebesar 500.000. B. Membayar sewa atas ruangan usaha bengkel sebesar 600.000 untuk 1 bulan. C. Membeli perlengkapan bengkel secara kredit seharga 400.000 dan peralatan bengkel seharga 1 juta. D. Memperoleh pendapatan atas jasa yang telah diberikan selama 1 minggu sebesar 1.600.000. E. Membayar tagihan listrik dan air untuk bulan Januari 2020 sebesar 200.000. F. Mendapatkan jasa servis langganan sebesar 750.000. G. Membayar sebagian hutang atas pembelian perlengkapan sebesar 250.000 dan menerima pelunasan piutang atas transaksi seorang konsumen sebesar 500.000. H. Pemilik mengambil uang tunai untuk digunakan secara pribadi sebesar 100.000. Dan I. Dibayar gaji karyawan bengkel untuk bulan Januari 2020 sebesar 3 juta rupiah. J. Membayar rekening telepon sebesar 75.000. K. Pada akhir bulan Januari 2020, perlengkapan yang masih ada bernilai 250.000 dan peralatan bengkel disusutkan sebesar 50.000. I. Mendapatkan jasa servis sebesar 1.500.000. Berdasarkan dasar transaksi dalam persamaan akuntansi di atas, maka dapat disusun persamaan atas akuntansi pada tabel sebagai berikut. Yang pertama itu kas 10 juta dan peralatan 500.000. Jadi modalnya adalah 10.500.000, keterangannya sebagai investasi awal. Dan yang kedua itu membayar sewa yaitu sebesar 600.000 dan sisa kas sebesar 9.400.000 dan modal berkurang juga 600.000, jadi totalnya sisa 9.900.000. Dan yang ketiga yaitu kas sebesar nomor 3 itu kas sebesar 9.400.000 dan perlengkapan bengkel bertambah 400.000 dan peralatan bertambah 1 juta ditambah 500.000 jadi 1.500.000. Jadi utang usaha adalah 1.400.000 sebagai keterangannya perlengkapan bengkel. Dan yang keempat yaitu pendapatan servis sebesar 1.600.000, jadi kasnya bertambah menjadi 11 juta dan modal juga bertambah menjadi 11.500.000. Dan yang kelima yaitu membayar beban listrik 200.000, kas berkurang 200.000 dan juga modal berkurang sebesar 200.000. Dan yang keenam itu adalah pendapatan servis sebesar 750.000 dan modal bertambah menjadi 12.050.000. Yang ketujuh itu membayar cicilan hutang usaha, kas berkurang 250.000 dan hutang usaha berkurang 250.000.
Dan yang ke-8 itu pelunasan hutang sebesar 500.000, kas berkurang sebesar 500.000 dan juga piutang berkurang 500.000. Yang ke-9 yaitu private pemilik sebesar 100.000, kas berkurang sebesar 100.000 dan juga modal berkurang sebesar 100.000. Dan yang ke-10 yaitu beban gaji dan beban telepon, yaitu sebesar 3.075.000. Beban gaji 3 juta dan beban telepon 75.000. Kas dan modal berkurang sebesar 3.075.000. Yang ke-11 yaitu beban perlengkapan dan beban penyusutan, yaitu sebesar 50.000 dan 150.000. Dan modal berkurang sebesar 200.000. Yang ke-12 yaitu pendapatan servis sebesar 1.500.000, kas bertambah 1.500.000 dan juga modal bertambah sebesar 1.500.000. Baik, yang berikutnya yaitu siklus akuntansi. Pengertian siklus akuntansi. Siklus akuntansi secara khusus diartikan sebagai proses berulang untuk melakukan identifikasi, analisis, dan merekam setiap kegiatan akuntansi dalam sebuah perusahaan. Siklus dalam kegiatan akuntansi ini terjadi dalam kurun waktu 1 tahun. Dalam kurun waktu tersebut, semua prinsip, kaidah, metode, hingga teknik-teknik dalam akuntansi digunakan untuk mencatat segala kegiatan akuntansi perusahaan. Umumnya, siklus ini dimulai pada awal tahun dengan pembukaan pembukuan dan ditutup dengan jurnal penutup. Proses akuntansi ini dilakukan berkesinambungan dan berulang selama perusahaan masih aktif. Hal ini kemudian dijadikan proses-proses tersebut sebuah siklus. Adanya siklus ini dapat membantu pemilik perusahaan dalam melakukan analisis terkait kondisi keuangan perusahaan yang dimilikinya. Tahapan siklus akuntansi. Sebagai sebuah siklus, proses akuntansi juga memiliki sebagai tahapan yang harus dilalui secara berurutan. Tujuan dalam siklus ini adalah memberikan suatu informasi akuntansi yang tepat sehingga dapat membantu dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mencapai tujuan tersebut, tahapan-tahapan dalam siklus akuntansi adalah sebagai berikut. 1. Identifikasi transaksi. Identifikasi setiap transaksi menjadi tahapan pertama dalam siklus ini. Transaksi akuntansi yang dicatat merupakan setiap transaksi yang memiliki dampak secara langsung pada perubahan kondisi keuangan perusahaan dan nilai-nilai secara objektif. Transaksi yang terjadi juga harus memiliki bukti-bukti transaksi agar bisa dilakukan identifikasi. Bukti transaksi ini berupa kwitansi, faktur, nota, atau bukti lainnya yang dianggap sah dalam dunia akuntansi. Oleh sebab itu, setiap transaksi akuntansi sebaiknya menggunakan bukti transaksi yang sehingga bisa dicatat dan diidentifikasikan oleh akuntan, terutama transaksi yang berkaitan dengan perubahan kondisi keuangan perusahaan. 2. Analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan selalu menggunakan double entry system. Artinya setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit, dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Secara matematis, umumnya akuntansi menggunakan persamaan aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dalam melakukan analisis dan perhitungan transaksi yang terjadi, sebagai ilustrasi, sebuah perusahaan mendapatkan investasi uang tunai sebesar 1 juta, peralatan dan perlengkapan sebesar 500.000. Transaksi tersebut bisa dianalisis bahwa terjadi penambahan kas, perlengkapan dan peralatan sebesar 1.500.000. Penambahan tersebut berarti menambah modal perusahaan sebesar 1.500.000 karena semua transaksi tersebut merupakan bagian dari modal perusahaan. 3. Pencatatan transaksi dalam jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis dalam satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. 4. Posting buku besar. Setelah dicatatan ke dalam sebuah jurnal, akuntansi kemudian memindahkan semua transaksi ke dalam buku besar. Secara umum,
Buku besar dapat diartikan sebagai kumpulan rekening pembukuan yang berisikan informasi aktiva tertentu yang dicatat dalam satu periode. Dalam sebuah perusahaan dipastikan memiliki berbagai daftar rekening buku besar. Masing-masing rekening yang ada dalam buku besar tersebut diberi nomor-nomor kode tertentu. Tujuan adalah memudahkan ketika proses identifikasi dalam jurnal tersebut. Selain itu, akuntan juga lebih mudah dalam melakukan pengecekan ulang atau melihat referensi terkait dengan transaksi yang terjadi jika sudah tercatat dalam buku besar. 5. Menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Tahapan selanjutnya dalam siklus akuntansi yang dilakukan oleh seorang akuntan adalah menyusun neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Neraca saldo berisikan daftar saldo dari masing-masing rekening pada buku besar pada periode tertentu. Dalam menuliskan neraca saldo, saldo yang terdapat dalam buku besar disatukan dan harus dalam kondisi sama jumlahnya. Bila dalam satu kondisi ternyata terdapat transaksi yang belum tercatat atau ditemukan ada kesalahan dalam neraca saldo, maka akuntan wajib untuk melakukan pencatatan dalam jurnal penyesuaian. Penyusunan jurnal penyesuaian ini bersifat periodik dan prosesnya juga sama dengan penjurnalan pada umumnya. Setelah dicatat dalam jurnal penyesuaian, maka hasil laporan keuangan menjadi aktual. 6. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian dalam laporan keuangan tahapan berikutnya. 6. Penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan tahapan berikutnya. Dalam siklus akuntansi adalah penyusunan neraca saldo, penyesuaian dan laporan keuangan. Neraca saldo penyesuaian dibuat dengan berdasarkan pada buku neraca saldo yang sudah dibuat sebelumnya dengan memperhatikan jurnal penyesuaian. Saldo-saldo tersebut terbagi ke dalam kelompok aktiva dan pasiva sesuai dengan statusnya. Kemudian disusun dengan jumlah saldo keduanya sama besar. Yang perlu diperhatikan dalam penyusunan neraca saldo penyesuaian ini adalah jumlah saldo pada aktiva maupun pasiva berjumlah sama besar. Bila tidak, maka terjadi kesalahan dalam perhitungan dan tidak bisa dibuat laporan keuangannya. Laporan keuangan ini dibuat setelah jumlah saldo aktiva dan pasiva pada buku neraca saldo berjumlah sama besar. Dalam laporan keuangan disusun beberapa laporan seperti laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan arus kas, neraca yang menghitung likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. Selanjutnya akuntan masuk ke dalam tahapan terakhir yakni pembuatan jurnal penutup. 7. Menyusun jurnal penutup. Tahapan terakhir dalam siklus ini adalah menyusun jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal penutup ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Tujuan melakukan penutupan rekening ini adalah untuk melihat aliran pada sumber selama periode akuntansi tersebut berjalan. Setelah rekening tersebut ditutup, jurnal penutup ini bisa digunakan untuk mengukur setiap kegiatan yang telah dilaksanakan selama periode tersebut. Pada periode selanjutnya, jurnal penutup bisa membantu untuk memulai kembali dalam siklus akuntansi selanjutnya. 8. Tambahan, menyusun neraca saldo dan jurnal pembalik. Tahapan pada siklus proses akuntansi dalam satu periode sebelumnya sudah bisa diakhiri dengan pembuatan jurnal penutup. Proses penyusunan neraca saldo dan jurnal pembalik ini bersifat opsional. Boleh dilakukan, boleh tidak. Neraca saldo pada tahap ini berisikan saldo rekening permanen dari rekening buku besar setelah jurnal penutup. Sementara jurnal pembalik dibuat agar proses pencatatan beberapa transaksi tertentu, terutama yang selalu berulang, bisa lebih sederhana. Infografis siklus akuntansi dengan menjalankan siklus akuntansi yang tepat. Maka pemangku kebijakan dalam perusahaan dapat menggunakan sebagai alat pengambil keputusan. Contoh, transaksi tanggal 5 Januari 2018, Pak Jaya menginvestasikan uangnya sebesar 500.000 pada perusahaannya PT Jaya Abadi. Tanggal 11 Januari 2018 dibayar utang sejumlah 20 juta untuk sewa kantor selama 1 tahun. Tanggal 15 Januari 2018 membeli peralatan dan perlengkapan kantor masing-masing sebesar 10 juta dan 5 juta. Tanggal 20 Januari 2018 menerima pendapatan dari penjualan tunai sebesar 10 juta. Tanggal 25 Januari membayar gaji pegawai untuk bulan Januari sebesar 20 juta. Analisis atau identifikasi transaksi.
Setoran modal membuat harta perusahaan bertambah dalam bentuk kas 500 juta debit. Modal pajaya bertambah 500 juta pada sisi kredit. Harta perusahaan berupa kas berkurang 20 juta kredit untuk membayar sewa. Namun, perusahaan juga memiliki aset berupa sewa bayar di muka sebesar 20 juta debit. Aset perusahaan berupa peralatan bertambah 10 juta dan berupa perlengkapan sebesar 5 juta, tapi aset berupa kas perusahaan berkurang sebesar 15 juta. Pendapatan dari penjualan membuat pendapatan bertambah dari sisi kredit sebesar 10 juta, aset perusahaan berupa kas bertambah 10 juta. Beban gaji bertambah 25 juta debit, aset perusahaan berupa kas berkurang sebesar 25 juta kredit. Tanggal 5 Januari 2018, keterangan kas pada modal yaitu debit 500.000 dan kredit 500.000. 11 Januari 2018, keterangan sewa bayar di muka pada kas yaitu 20 juta dan kredit 20 juta. Tanggal 15 Januari 2018, keterangan perlengkapan dan peralatan yaitu di debit sebesar 10 juta dan 5 juta pada kas yaitu kredit 15 juta. Tanggal 20 Januari 2018, keterangan kas debit 10 juta pada pendapatan yaitu kredit 10 juta. Tanggal 25 Januari 2018, keterangan beban gaji debit 25 juta pada kas kredit 25 juta. Jadi totalnya itu seimbang 570 juta. Contoh 2. Tanggal 1 Januari 2017, Tuan Ilyas membuka bisnis atau perusahaan dengan nama Binatu Rizki. Dia menyetorkan uang sebagai modal awal pendirian bisnis tersebut sebesar 1 miliar. Analisis transaksi. Transaksi tersebut menambah nilai aset berupa kas sebesar 1 miliar untuk sisi debit. Sementara sisi kredit yang berpengaruh atas transaksi setoran ini adalah modal, lebih tepatnya modal Ilyas. Jurnalnya yaitu kas 1 miliar pada modal Ilyas 1 miliar. Tanggal 5 Januari 2017, perusahaan membeli peralatan berupa mesin cuci dari tokoku sebesar 150 juta secara tunai. Dalam panduan pencatatan transaksi keuangan, jika aset bertambah maka akan dicatat di sisi kanan atau debit. Sedangkan pengurangan kas atau biaya dicatat di sisi kiri atau kredit. Analisis transaksi. Transaksi tersebut menyebabkan perusahaan memiliki peralatan berupa mesin cuci, yang artinya di sisi debit akun aset berupa peralatan bertambah saldo menjadi 150 juta. Sementara akun lain yang berpengaruh yakni kas. Akibat pembelian dilakukan secara tunai, maka akun kas berkurang saldonya sebesar 150 juta. Namun jika pembelian dilakukan secara kredit, maka akun lawan yang berpengaruh bukan kas, melainkan utang. Jurnalnya yaitu peralatan 150 juta pada kas 150 juta. Tanggal 24 Maret 2017, untuk meningkatkan pelayanan dan pesan antar, perusahaan membeli sebuah mobil kepada toko Nasmoko seharga 250 juta secara kredit. Dalam panduan pencatatan transaksi keuangan, jika aset bertambah maka akan dicatat di sisi kanan atau debit, sedangkan pengurangan kas atau biaya dicatat di sisi kiri atau kredit. Analisis transaksi. Transaksi pada tanggal 20 Maret ini menyebabkan perusahaan bertambah aset pada sisi debit berupa mobil sebesar 250 juta dan juga mengakibatkan bertambah juga utang usaha di sisi kredit pasifa sebesar 250 juta. Jurnalnya itu mobil 250 juta dan pada utang usaha 250 juta. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.